Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma unsurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha wa aslih wulata umurina wahfadna baladana min kulli su'in innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah jaga bangsa kita dari segala keburukan. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan semoga sebagaimana Allah memberikan taufik untuk hadir di majelis ilmu, Allah pun memberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama gak ketemu jamaah ya? Terakhir kita ketemu tahun berapa? 2024 ya? Sekarang udah 2025. Antum terlihat lebih dewasa. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan pada waktu-waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang merupakan salah satu kurikulum para ulama dari waktu ke waktu, dan tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita dan umat itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena hanya dengan memenuhi syaratnya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara syaratnya adalah beradab dengan ilmu itu sendiri. Umar bin Khattab menyampaikan ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah dan pelajari adab, serta beradablah lalu kalian belajar. Itu nasihat dari Al-Faruq yang ngerti antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena sekali lagi, ilmu itu baru jadi ilmu nafi kalau di tangan orang baik, kalau di tangan orang yang beradab, di tangan orang-orang yang punya standar tertentu. Dan ini bukan berarti kita udah punya adab yang baik, justru kita nih masih banyak PR jamaah, apalagi yang bicara. Karena kita banyak PR, itulah kita mengkaji dan kita memperbaiki diri. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masuk ke
kelanjutan pembahasan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى والحياء من الله تعالى ومن الناس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, alinea baru, pembahasan baru dalam poin atau bab yang sama ya. Setelah menjelaskan beberapa virus-virus yang paling mematikan, lalu beliau rahimahullahu ta'ala kembali mengingatkan kita pada akhlak-akhlak atau karakter-karakter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dimiliki oleh seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Dan di antara akhlak tersebut adalah waminal akhlaqil mardiyah dawamu taubah wal ikhlas wal yaqin wa taqwa wa sabar dan seterusnya. Di antara akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yang pertama kata beliau, dawamu taubah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang taubat, perbicaraan yang sangat panjang hadirin. Tapi sedikit kita angkat sejenak, karena ini menarik gitu loh. Dan ini diangkat pertama kali dalam alinea ini, wa min akhlaqil mardiyah dawamu taubah. Di antara akhlak-akhlak yang diridhoi adalah senantiasa bertaubat. Senantiasa bertaubat. Dan perintah bertaubat adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Apa yang akan terjadi? Semoga Rabb kalian menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ini jelas perintah bertaubat, dan bertobat dengan taubatan yang nasuh. Nah, ngomong-ngomong, si nasuh ini siapa jemaah? Taubatan nasuha. Siapa yang bisa jelasin taubatan nasuh itu apa? Siapa kenal mas sama nasuh?
Secara bahasa dulu, bahasa. Nasuha itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubat Nama antum siapa? Bo Ustaz. Bowo. Ya. Iya. Hubungannya sama nasuha siapa? Apa Ustaz? Ada. Taubat nasuha itu taubat yang dia tuh berusaha untuk meninggalkan maksiat itu sehingga tidak berulang lagi, Ustaz. Secara bahasa apa nasuha itu? Nasuha itu artinya murni. Oh, dari mana? Dari kata nasoha kayak. Oh, dari nasuha. Jazakallahu khairan. Antum bisa bahasa Arab, Bu? Oh, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Jadi nasuha itu bukan nama orang, hadirin. Tapi dari kata-kata nasuh itu dari kata-kata dari nasoha itu dari nun, sod sama ha. Wazannya itu fa'ul. Fa'ul. Nah, fa'ul itu dari fa'il. Kenapa dari fa'il jadi fa'ul? Dalam rangka mubalaghah, penekanan. Kayak syakur sama sobur. Sama bingung kan hadirin? Kita akhiri aja pembahasan ini. Susah memang kalau nggak belajar bahasa Arab atau nggak belajar sorof ya. Tapi intinya nasuh itu sebenarnya kata benda subjek fa'il, tapi jadi fa'ul. Jadi awalnya tuh nasih, dari nasih jadi nasuh, untuk penekanan, untuk mendapatkan makna lebih gitu loh, dari sekedar makna standar, itu intinya. Jadi nasih itu kan murni gitu, yang murni. Jadi untuk dapat makna yang lebih lagi dari sebatas murni aja udah bagus ya, tapi untuk lebih murni lagi dalam bahasa Arab itu ada caranya, yaitu misalnya dirubah dari nasih ke nasuh gitu. Jadi itu poin. Jadi taubat yang murni gitu hadirin. Taubat yang ikhlas. Nus itu juga bisa bermakna ikhlas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Ini kita perlu tahu karena kita disuruh melakukan ini. Saya langsung bacakan aja ya keterangan beberapa ulama tentang masalah ini. Di antaranya dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an. Mereka mengatakan taubatan nasuha itu adalah an yatuba minadz-dzanbi thumma la ya'udu ilaih. Seseorang bertobat dari dosa dan dia tidak kembali lagi. Dia tidak kembali lagi atau dia tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Dia tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, seseorang bertobat dari dosa lalu dia tidak kembali lagi ke dosa itu. Dia tidak kembali lagi ke dosa tersebut.
satu poin. Itu namanya taubat nasuha. Kama la ya'udul labanu ila dhara'. Ada kelanjutannya hadirin. Sebagaimana susu sapi itu tidak kembali lagi ke apa namanya hadirin tuh, dhara' tuh. Tempat susu. Kalau sapi betina, nggak sampai lagi ke dhara' itu tempat susunya. Kalau perah itu, perah susu. Pernah perah susu sapi nggak? Kan itunya ada. Nah itu namanya dhara'. Nah, jadi kira-kira bisa nggak susu balik lagi ke sana? Nggak bisa. Nah itu taubatan nasuha itu. Dalam loh hadirin. Coba kita renungkan, kita udah taubat nasuha belum? Kita ini udah taubat nasuha versi standarnya para ulama atau belum? Sebagaimana susu tuh nggak balik lagi ke sana. Tahu kan dhara' itu? Ya. Jadi nggak mungkin gitu balik lagi. Masa dimasukin lagi gitu? Nggak bisa. Itu kata Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, hiya an yakuna al-'abdu nadiman ala ma madha. Nah, Hasan Al-Basri memberikan redaksi yang berbeda. Kata Hasan Al-Basri, taubatan nasuha itu adalah pada saat seseorang itu menyesali kesalahan-kesalahan masa lalunya. Mujmi'an ala alla ya'uda fihi. Dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi Hasan Al-Basri menyebutkan dua unsur nih hadirin. Yang pertama penyesalan pada saat seorang hamba itu nyesel banget terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Lalu yang kedua, dia bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Kita lanjutkan. Waqala Al-Kalbi, nama besar juga Al-Kalbi, rahimahullah, an yastaghfira bil lisan. Taubat nasuha itu beristighfar dengan lisan. Wa yandamu bil qalbi, dan menyesal dengan hati. Wa yumsiku bil badan, dan dia menahan dengan badannya. Artinya dia bertahan untuk tidak terjatuh lagi. Jadi dia bertahan dengan tubuhnya dan dirinya agar nggak jatuh lagi. Itu dikatakan oleh Al-Kalbi. Kita lanjutkan. Mari kita simak keterangan Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 di kalangan tabi'in. Jadi sengaja saya sebutkan langsung keterangan nama-nama besar biar jamaah bisa dengar langsung dan bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih utuh. Karena mereka menyampaikan dengan redaksi yang berbeda, tapi nanti substansinya sama gitu loh. Dan sehingga jamaah nggak bingung kalau nanti ngedengar redaksi-redaksi yang berbeda. Karena intinya bukan di redaksi, tapi intinya di substansi. Sa'id bin Musayyib mengatakan taubatan nasuha adalah tansahu nabiha anfusakum. Tansahu nabiha anfusakum.
Jadi kalian memberikan nasihat ke diri kalian menggunakan itu. Gitu. Jadi maksudnya, Allah Ta'ala bisa maaf ya, arahnya taubatan nasuh itu adalah sebenarnya sama, meninggalkan dosa, menyesali, dan bertekad nggak ngulangin lagi, dan setiap ada potensi untuk ketemu sama dosa itu atau terjatuh ke dosa tersebut, kita gunakan tobat itu untuk menasehati diri kita. Ingat kamu udah tobat. Kita nasihatin dia sendiri. Diajak lagi, diajak sama teman-teman melakukan hal itu lagi. Enggak, cukup. Ingat, lu udah tobat sama Allah. Jangan lakuin lagi. Oh iya benar. Enggak, gue nggak bisa. Nah kalau udah bisa sampai titik itu, tobatannya nasuha. Nanti orang biasa minum-minum gitu, terus diajak lagi, lalu dia nasihati dirinya, enggak bisa. Tapi nggak ada yang lihat nih, gitu. Teman-teman kajian nggak ada, Allah lihat. Dan aku udah tobat, aku enggak, gitu. Jadi taubat yang kita gunakan untuk menasihati diri sendiri. Jadi taubatnya itu bukan hanya sekedar dalam satu waktu. Taubatnya itu bukan hanya ketika umroh, gitu, atau ketika haji, atau ketika Ramadan, atau ketika iktikaf. Tapi taubatnya itu menjadi senjata dia kemana-mana dia pergi. Dan dijadikan senjata untuk menasihati dirinya, untuk menskak dirinya atau hawa nafsunya kalau ingin ngerjain tuh dosa lagi. Habis Lebaran, habis Ramadan, pengen dosa lagi, ingat malam 27 lu udah tobat sama Allah. Oh iya benar juga. Akhirnya berhenti dia. Nah itu taubatan nasuha. Jadi taubatnya itu punya peran dalam hidup. Recall ke apa yang sudah dilakukan. Komitmen kita gitu lah. Jadi kalau orang taubatnya nasuha ketika 10 malam terakhir misalnya, ketika cari Lailatul Qadar, itu akan diingat terus tuh. Enggak. Atau orang yang ketika umroh, taubat ketika tawaf, itu begitu pulang ke tanah air, begitu berhadapan dengan potensi-potensi maksiat, ingat lagi enggak. Gue udah taubat di depan Ka'bah kepada Allah SWT. Aku nggak akan ngerjain ini lagi. Yang tobatnya ketika wukuf di Arafah, enggak. Kalau diinget tuh wukufnya, aku udah lakukan ini di wukuf. Terus dia inget lagi gimana detik-detik ketika dia wukuf atau ketika dia di depan Ka'bah ketika tawaf, nggak bisa. Pada saat dia iktikaf, gitu. Ketika dia mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu. Hampir setiap kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ketika sebelum terakhir. Tapi siapa di antara kita yang mengingat kalimat doa tersebut ketika pekan ini diajak maksiat? Itu membedakan taubat nasuh atau bukan. Kalau ngomong aja ya itu. Makanya Ibnu Qayyim dalam Madarij mengatakan betapa mudahnya taubat itu dengan lisan. Betapa mudahnya. Tapi betapa sulitnya mewujudkan hakikat taubatan nasuha. Susah. Lihat ya, bagaimana ulama mendefinisikan tuh beda. Maka beliau pakar fikih nomor 1 di masa tabi'in. Simpel aja, nggak ribet-ribet. Taubat tuh, kalau taubat Anda bisa Anda gunakan menjadi senjata mengingatkan diri Anda sendiri, gitu loh. Gitu.
suami suka bentak-bentak istri, marah-marah sama istrinya, terus dia tobat nasuha. Begitu ada kondisi yang memancing dia ngebentak istrinya, dia ingat, saya udah tobat, gak boleh saya begini lagi. Ini dia ngerem. Ketika kemarin haji misalnya, sebelum haji nampar istri, gitu. Na'udzubillah. Akhirnya wukuf, taubat sama Allah. Mau nangis dia, terus peluk istrinya pada saat itu. Dia taubat, pokoknya saya nggak mau amal. Pulang haji ada dinamika meledak. Begitu mau nampar, ingat, oh ya, udah tobat nggak boleh nampar istri, tendang aja. Loh, nggak boleh hadirin ini. Allah, ini terlalu tekstual, nggak bisa begitu. Jadi itu kalau kita tahu tobat kita benar, tobat itu akan ngingetin kita, nge-recall kita, ya nggak bisa. Nah, coba evaluasi deh, gitu. Sama kita istighfar pada sholat wajib itu tuh gimana tuh kualitasnya? Itu loh. Gimana kualitas kita? Kan kata Kalbi, tobat tuh istighfar dengan lisan, penyesalan dalam hati, dan nahan diri, gitu lah, itu tobat. Itu jamaah. Dalam ya, makanya kita harus kembali ke keterangan ulama kita. Satu lagi saya sebutkan. Keterangan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradi. Yajma'uha arba'atu asya'. Taubat nasuha itu taubat yang mengumpulkan empat hal. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Beristighfar dengan lisan, hadirin. Yang kedua, wal iqla'u bil abdan. Meninggalkan dengan badan dan diri kita. Jadi kita tinggalkan dosa itu dengan segenap diri kita, itu yang kedua. Yang ketiga, wa itmaru tarkil aud bil janan. Yang ketiga itu bertekad untuk meninggalkan dosa itu selama-lamanya di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Itu ketiga ya. Yang keempat, wa muhajaratu say'il ikhwan, dan meninggalkan teman-teman yang buruk atau memberikan pengaruh buruk bagi kita. Itu empat. Jadi yang pertama apa? Istighfar dengan lisan. Yang kedua, meninggalkan dengan anggota badan dan segenap diri kita. Yang ketiga, bertekad untuk gitu loh jamaah. Ini masih nyontek loh, belum ujian nasional. Yang ketiga apa? Ya, tetap aja saya nggak bisa dengar ya. Saya punya masalah ya. Mungkin saya punya masalah ya. Jadi bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nggak mau lah, saya nggak mau kapok gitu. Yang terakhir, meninggalkan teman-teman yang memberikan pengaruh buruk kepada kita. Nah itu. Nah ini taubatan nasuha. Dari sini dapat satu unsur lagi nih kita. Dapat satu unsur. Bahwa pentingnya lingkungan kalau mau tobat-tobatan nasuha. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang kondusif, khususnya orang-orang terdekat.
Betul, kita Nabi SAW bisa berinteraksi dengan siapa saja, tapi yang ditekankan pergaulan tuh banyak hadirin, bertingkat-tingkat. Ada yang teman kerja, teman kantor, ketemu cuma pas kerjaan doang. Ada yang kenal nama, nggak pernah ngobrol, kenal, dan nanti di pergaulan kita bilang itu teman gue tuh, gitu. Baru cuma kenal nama doang. Ada yang kenal muka, gitu loh, mukanya tahu, tapi nggak tahu namanya siapa. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, mathalul jalisi salih wassaw kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk, nah itu teman duduk, teman nongkrong, teman yang biasa kita duduk bareng, ngobrol bareng, brainstorming bareng, tukar pikiran bareng, curhat bareng. Nah itu perumpamaan teman duduk yang baik dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, kalau Anda bergaul sama dia, kemungkinannya kata Nabi SAW berapa? 3. Yang pertama, kemungkinannya dikasih kita parfum, pakai wangi gitu. Kemungkinan yang kedua, antab ta'amin kata Nabi SAW. Nggak dikasih, tapi kita beli pakai wangi. Yang ketiga, nggak dikasih, nggak beli juga. Tapi selama kita ngumpulnya di tokonya, wangi. Apalagi dapat ada tester banyak. Coba, khususnya pas orangnya lagi ke dalam gitu. Coba lagi. Jadi wangi kita nih. Gitu. Intinya, nongkrong atau duduk-duduk di tempat atau tempat minyak wangi teman kita itu bikin kita wangi. Nah begitu juga dengan teman duduk yang soleh, yang baik. Itu pasti memberikan pengaruh positif kepada kita. Sahabat itu menarik, kata para ulama. Ulama juga mengatakan almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Itu pengaruh. Itu baik. Jadi itu hal yang perlu kita ini kan. Nah, bergaul sama orang yang buruk seperti bergaul sama teman pandai besi. Kata Nabi SAW, kemungkinannya 2. Yang pertama, Anda dapat percikan apinya sehingga baju Anda bolong, rusak bajunya. Atau yang kedua, kena aroma yang apek, aroma buruk, aroma yang gak enak lah, apek. 2. Nah itu real. Ngerti gak nih jamaah? Jangan salah paham. Ada ibu-ibu habis hadis ini datang nanya, "Pak Ustadz, aku tuh galau. Kenapa? Suamiku tuh pandai besi. Apa aku minta cerai aja ya?" Bukan begitu, Bu. Itu tuh perumpamaan. Selama suami ibu soleh, jangan minta cerai. Cuman kan tinggal sebelum pulang atau pas pulang mandi, bersih-bersih, selesai. Itu perumpamaan, pengaruh. Nah, ada banyak orang udah taubat gitu loh. Ramadan tuh udah taubat, Syawal balik lagi. Kenapa? Lingkungannya nggak baik. Itu sering tuh begitu orang-orang. Pas umroh taubat di sana, semangat tiba. Pas balik lagi, kembali lagi ke sebelum umroh. Kenapa? Teman-temannya yang mempengaruhi. Gitu. Waktu haji mantep banget hajinya. Tapi begitu pulang, balik lagi dia. Kenapa? Sahabat-sahabatnya yang mempengaruhi buruk kepada dia. Nah ini, jadi ternyata taubat itu juga harus memikirkan lingkungan, kata para ulama. Kalau Anda ingin berhasil, apalagi lihat,
permintaan para ulama kan dawamu taubah, taubat yang berkesinambungan, yang kontinu, yang konsisten gitu loh. Bukan tobat udah habis itu balik lagi, enggak. Nah ini berarti kita butuh lingkungan. Jadi kenapa disebutkan menghindari teman-teman dekat yang buruk, itu sebenarnya bukan masuk ke substansi tobat, tapi masuk ke eksistensi tobat itu sendiri. Agar tobat itu bisa langgeng. Itu. Lingkungan itu sangat penting. Kalau kita ingin mempertahankan tobat kita. Manusia itu lemah beneran. Sangat lemah. Ada hal menarik dari keterangan para ulama klasik ketika bicara tentang tabiat, bicara tentang karakter, tabiat, behavior. Apa kata mereka? Menarik deh bahasa yang mereka gunakan. Menarik nggak? Loh, jangan asal Bapak senang. Belum saya jelaskan loh, menarik. Ini nggak benar murid kayak begini nih. Pokoknya penting gurunya senang gitu loh. Belum dijelasin. Menarik. Belum dijelasin. Nah, saya harus hati-hati dengan hadirin sekalian. Kata mereka, at-taba'u lissun. Perangai, tabiat, atau karakter itu pencuri atau pencurian. Pencuri. Apa maksudnya? Maksudnya ada banyak orang ketika bergaul di sebuah lingkungan dengan karakter khusus, terlepas baik atau buruk, itu dia nggak sadar karakter dia akan ngikut ke teman-temannya itu. Karakternya akan mengikuti lingkungannya. Kalau lingkungannya baik jadi baik, kalau buruk jadi buruk. Tanpa dia sadari. Tahu-tahu dia berubah. Makanya sering banget kalau misalnya kita punya teman dekat, lalu sebulan 2 bulan nggak ketemu aja, dan kita dengar dia lagi main sama siapa gitu. Terus saya bilang, pas ketemu lagi, kita bilang, lo berubah. Enggak, gue gak berubah, gue masih kayak yang dulu kok. Enggak, lo berubah. Cara bicara lo berubah. Cara bersikap kamu berubah. Kenapa? Karena bergaul sama, bisa jadi gak harus negatif loh, bisa jadi positif. Tapi itu menunjukkan, ulama ingin menjelaskan bahwa Anda gak bisa cegah pengaruh dari lingkungan. Kecuali taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum manusia akan terpengaruh. Karena ini bukan, jadi bicara karakter, bicara kebiasaan, bicara tabiat, bicara behavior, itu bukan deal ridho sama ridho. Anda ridho, Anda nggak ridho, karakter Anda akan dicuri. Itu poin. Anda ridho, Anda nggak ridho, karakter Anda akan dicuri. Karakter Anda akan dicuri. Tabiat Anda akan berubah. Tanpa Anda sadar, sama kayak pencurian. Kita nggak sadar, handphone kita dicuri orang, nggak sadar gitu. Perubahan karakter dan kebiasaan itu seringkali terjadi karena pencurian sosial, hadirin. Tanpa kita sadari, cara bicara kita berubah. Tanpa kita sadari, dialek kita berubah. Tanpa kita sadari, body language kita berubah. Tanpa kita sadari, sikap kita berubah. Itu poin. Apa yang terjadi? Dicuri. Dicuri oleh lingkungan. Manusia itu lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi jangan sok jago. Jangan sok kuat. Jangan merasa hebat. Bisa. Nah. Ada banyak orang yang punya prinsip lebih kuat daripada kita, berubah karena lingkungan. Berubah karena orang-orang terdekat.
Jadi jangan pernah remehkan. Kalau ingin taubat, perhatikan lingkungan. Itu poin. Perhatikan lingkungan. Dan jangan pernah meremehkan itu. Jangan pernah meremehkan itu. Makanya kan kata Nabi SAW ketika membunuh 99, mohon maaf, Nabi SAW menceritakan ya, ketika pembunuh 99 plus 1 nyawa itu ingin berubah dan bertanya, apakah saya masih bisa taubat? Apa kata alim tersebut? Man yahulu bainakum wa baina taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Masih ingat nggak hadis tersebut hadirin? Kan ada pembunuh 99 nyawa datang ke seorang rahib yang nggak punya ilmu tapi rajin ibadah. Lalu nanya, saya ini mau taubat, bisa nggak saya taubat? Dosa saya banyak banget. Saya udah bunuh 99 orang. Lalu kata rahib tersebut, waduh, kebanyakan, nggak bisa udah. Udah nggak bisa. 99 nggak bisa. Karena rahibnya ini nggak punya ilmu, tapi semangat ibadah. Akhirnya fatwanya tanpa ilmu, nggak bisa. Ya pembunuh kan punya insting, ya udah intuisinya kuat. Ya kalau nggak bisa, kenapa nggak gue genepin aja 100? Apalagi ini sebel kan orang. Gimana sih perasaan hadirin nggak bisa tobat pak? Udah berat. Ya udah sekalian aja. Akhirnya dieksekusi, dibunuh, jadi 100. Tapi tetap nih hati kecil ingin berubah dan nggak seret dengan jawaban tersebut. Akhirnya cari alim, cari ulama, benar-benar ulama. Lalu datanglah ke ulama tersebut. Lalu mengatakan, saya ingin bertaubat, saya sudah bunuh 100 nyawa gitu loh. Bisa nggak saya bertaubat dengan kondisi sekotor ini? Alim itu mengatakan, man yahulu bainakum wa baina taubat. Siapa yang bisa mencegahmu dari taubat? Allahu Akbar. Siapa yang bisa menghalang-halangimu dari taubat? Siapa yang bisa membatas-batasimu dari taubat? Taubat, bisa. Allah Ghafurur Rahim. Oh itu senang banget itu. Tapi berhenti sampai di sini? Enggak. Nabi SAW menjelaskan kisah itu, sang alim memberikan catatan. Saya minta kamu hijrah dari negeri kamu ke negeri yang lain. Kenapa? Dijelaskan bahwa negerimu itu banyak orang-orang buruknya. Sedangkan kamu, negeri yang saya maksud adalah di sana negeri yang penduduknya itu beribadah kepada Allah. Akhirnya hijrah. Dan di tengah jalan wafat, akhirnya terjadi silang pendapat di antara 2 malaikat dan diukur jaraknya ternyata lebih dekat ke tujuan dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi poinnya adalah bahwa pembunuh 100 nyawa itu diminta untuk pindah. Padahal secara umum ya, orang yang sampai pada titik ngebunuh 100 nyawa itu karakternya kuat apa enggak? Kuat loh, tapi di sisi yang negatif. Tapi ini bukan amatiran, jago ini orang. Bisa bunuh 100 nyawa. Tapi tetapnya suruh pindah keluar. Anda pindah. Gak bisa. Sekuat-kuat karakter, kalau tetap di lingkungan yang buruk, Anda susah istiqomah. Susah mempertahankan taubat Anda. Jadi pindah. Dan ketika saran itu diikuti, itulah yang membuat dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya bukan kita merasa lebih suci, bukan. Justru sebaliknya, kita merasa lemah. Kita merasa lemah, bukan merasa paling suci atau lebih suci, tidak. Walaupun sekali lagi di sisi lain, bukan berarti putus kontak sama sekali. Tetap didakwahin, tetap diajak. Dan kalau ada kesempatan diajak kebaikan, ajak kebaikan. Tapi lagi-lagi hati-hati dengan yang terdekat dengan kita.
Karena tadi kita sampaikan bahwa pergaulan itu bertingkat-tingkat. Jadi jaga jarak lah gitu. Tentukan. Makanya kan kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama bukan temannya. Khalil itu tingkatan tertinggi dalam relasi. Khalil itu tingkatan tertinggi dalam persahabatan dan pertemanan. Khalil itu tingkatan terintimate antara kita dengan seseorang. Itu Khalil. Dan Nabi SAW mengatakan seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Bisa diartikan kekasihnya, bisa. Jadi orang itu akan sangat terpengaruhi dengan orang-orang yang paling dekat. Nah, itu yang perlu dijaga. Adapun menebar kebaikan dengan siapapun dan mengajak kebaikan, maka pintu terbuka luas, hadirin yang Allah muliakan. Dan tetap ajak, bukan di ini, tapi perhatikan orang-orang terdekat di antara kita. Karena itu bagian dari keberlangsungan taubat-taubatan nasuhah. Hadirin Allah muliakan, kesimpulannya apa sih? Mari kita simak langsung dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Setelah Ibnul Qayyim membawakan perkataan-perkataan di atas, lalu beliau memberikan kesimpulan. Dan hadirin bisa cek dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim menjelaskan, وَالنُّصُ فِي التَّوْبَةِ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاء. Taubatan nasuha itu mengandung 3 hal, kata Ibnul Qayyim. Yang pertama, ta'mimu jami'idz dzunub wa istighraquha biha bihaitsu la tada'u dzanban illa tanawalathu. Yang pertama, mencakup seluruh dosa yang telah kita perbuat. Jadi kalau ingin taubat-taubatan nasuha, taubat itu mencakup seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan. Bukan setengah-setengah. Bukan, ya Allah yang zina aja ya Allah, yang khamar masih enak. Bukan begitu gitu. Kayaknya aku belum bisa lah. Zina insya Allah bisa gitu. Jadi bukan itu. Tapi semuanya gitu loh. Itu semuanya. Semuanya. Yang kedua, ijma'ul azam musidq bikulliyatihi 'alaiha bihaitsu la yabqa indahu taraddudun wala talawum wala intidhar. Jadi yang kedua itu punya tekad kuat dan jujur dan tidak plin-plan, tidak maju mundur, tidak setengah-setengah gitu loh. Nggak nunggu gitu loh. Jadi udah semua dosa dan benar-benar bertekad untuk nggak ngulangin lagi gitu loh. Dan nyesel dan nggak ngulangin lagi, itu poinnya. Dan nggak, itu jadi nggak maju mundur gitu loh, nggak ragu-ragu. Tapi nanti weekend gue kemana kalau begitu? Nggak begitu gitu. Udah jelas pokoknya aku mau berhenti dengan aktivitas-aktivitas haramku. Pokoknya aku yakin gitu. Jadi nggak ada keraguan. Lalu yang ketiga kata beliau, takhlisuha minasyawaibi wal ilalil qadihati fi ikhlasiha wa wuqu'uha li mahdil khawfi minallah wa khasyati wa raghbati fi ma ladaihi wa rahbati mimma indah. Taubatnya itu harus ikhlas dari faktor-faktor trigger-trigger yang lain. Artinya pada saat kita
kita tinggalkan, kita menyesal dan kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi, itu murni karena takut kepada Allah dan mencintai Allah SWT melebihi yang lain dan mengharapkan apa yang Allah janjikan dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan, itu alasannya. La kaman yatubu li hifdzi jahihi. Kata Ibnu Qayyim, bukan seperti orang yang meninggalkan dosa dan maksiat tapi karena untuk menjaga kedudukannya di masyarakat. Jahihi wa hurmatihi wa mansibihi wa riyasati. Untuk menjaga kedudukan di masyarakat, menjaga marwahnya di tengah masyarakat, menjaga posisinya, jabatannya. Bukan itu semua. Atau menjaga powernya, menjaga hartanya, atau tetap punya nama baik di tengah-tengah masyarakat, agar pujian tetap mengalir ke dirinya. Bukan juga karena takut dicela dan dibully oleh masyarakat. Dan lain seterusnya. Karena ada orang, dia nggak mau. Dia tinggalkan dosanya, bukan karena takut karena Allah, tapi karena urusan dunia. Itu bukan taubat. Walaupun dia berhenti total, tapi bisa jadi dosanya masih ada di dalam diri dia. Contoh misalnya orang berhenti zina. Kenapa? Karena takut kena penyakit kelamin yang parah. Udah gue berhenti. Atau ada orang yang berhenti selingkuh karena takut rumah tangganya bubar. Gitu. Pas dia lagi, naudzubillah, ada orang lagi check-in, pergok sama anak tetangganya yang lagi staycation di hotel yang sama. Om, assalamualaikum om, apa kabar? Gitu loh. Kok tante mukanya berubah? Gitu misalnya. Aduh, gitu. Nggak pola sih ini. Udah ya. Terus, udah, aku berhenti deh. Aku nggak mau lagi selingkuh. Nanti rumah tangga aku hancur. Jadi dia lebih takut sama tuh anak kecil dibanding takut sama Robnya Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Atau dia takut tentang takut sama rumah tangganya, atau takut sama mertuanya galak misalnya. Udah berhenti. Itu bukan taubat. Taubat itu takutnya tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini penting. Banyak orang itu berhenti, tapi ternyata bukan taubat. Dan coba kita evaluasi, kita ini berhenti kenapa? Nah, untuk diikatan taubat harus karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah kira-kira keterangan taubatan nasuha yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan saya ambil dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maghrib jam berapa? 5 menit lagi. 15. Baik. Itu kira-kira taubatan nasuha jamaah. Nah, kita lanjutkan. Ya, sebagai seorang muslim, sebagai penuntut ilmu, kita diminta untuk melakukan taubat bukan hanya 1 kali 2 kali. Makanya bahasanya Ibnu Jamaah, dawamu taubah, konsisten dalam taubat, terus menerus dalam taubat. Dan itu juga bukan bahasa Ibnu Jamaah rahimahullah, itu juga bahasa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa manzilatut taubah awwalu al-manazil wa awsatuha wa akhiruha. Taubat itu kedudukannya di awal
di tengah dan di akhir. Maksudnya apa? Falyufariqul abdul as-salik wa la yazalu fihi ilal mamat. Hamba itu nggak boleh berpisah dengan ibadah yang satu ini. Hamba itu nggak boleh berpisah dengan pertaubatan. Dan dia harus terus bertaubat sampai dia wafat. Wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bih. Kalau dia pergi ke sebuah tempat atau ke destinasi lain atau ke negeri lain, maka taubat ikut bersama dirinya. Taubat nggak boleh ditinggal. Liburan akhir tahun nih misalnya, hadirin ke Jogja, taubat harus ikut ke Jogja. Mau ke Bandung, taubat harus ikut ke Bandung. Mau ke Lombok, taubat harus ikut ke Lombok. Diajak nggak kemarin taubat? Itu harus. Ini penting. Kadang-kadang kita liburan, taubatnya ditinggal. Udah, lu jaga rumah. Quote-unquote ya. Terus dia maksiat udah tentang liburan. Semuanya halalan thayyibah. Gak bisa. Terus nanti habis pulang liburan curhat, iya kayaknya iman gue turun nih. Itu gara-gara taubat gak dibawa. Lihat bahasa Ibnul Qayyim, ini bukan bahasa saya, bahasa Ibnul Qayyim. Wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bi. Kalau dia pergi ke sebuah tempat yang lain, itu taubat harus ikut. Harus ikut. Diajak teman ke tempat tertentu, taubat harus ikut. Itu ikut. Gitu. Ini sekarang kita taubat kalah sama handphone. Kalau handphone aja ketinggalan, balik lagi kita. Kalau taubat ketinggalan, baik-baik di rumah deh, udah gak usah deh segala macam. Iya. Padahal yang harus dibawa itu taubat. Di mana-mana taubat itu. Apalagi liburan. Dibawa. Apalagi kalau kita terpaksa keluar kota atau keluar negeri sendirian, itu taubat harus ikut. Udah. Taubat harus ikut. Kadang-kadang orang terpaksa. Dan pergi sendiri kan nggak recommended. Nggak direkomendasikan. Tapi ada orang terpaksa. Itu taubat harus ikut. Itu banyak istighfar. Di pesawat banyak istighfar. Ketika landing banyak istighfar. Lalu ketika keluar dan aktivitas banyak istighfar udah. Itu kata Ibnul Qayyim. Ini kalau kita penuntut ilmu sejati. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Wastashabahu ma'ahu wa nazala bih. Dia harus ikut sama Anda. Dan berhenti di mana Anda berhenti. Nginep di mana Anda nginep. Staycation di mana Anda staycation. Bermalam di mana Anda bermalam. Hadirin bermalam di sebuah hotel 2 hari, 2 malam, dia harus 2 hari malam. Jangan pas malam kedua suruh pulang. Dulu pulang aja deh gitu. Ribet. Gak bisa. Ini bahasa ulama loh. Makanya saya sengaja bacakan biar kita tuh lebih dalam, lebih berkah ucapan mereka. Dia harus ikut sama Anda. Mungkin istri nggak bisa ikut, anak-anak nggak bisa ikut kalau dinas. Taubat harus ikut. Itu kata para ulama. Harus ikut. Kan selama ini kita pikir jangan lupa sholat. Sholat jelas harus ikut. Selain sholat, taubat harus ikut. Nggak boleh ketinggalan. Itu harus wajib harus ikut. Apalagi kalau pergi sendirian sekali lagi. Atau terpaksa pergi sama pihak-pihak yang belum bertakwa sama Allah. Karena dinas, kita nggak bisa pilih teman sekali. Kita harus pergi sama ini. Kalau ada kebiasaan beberapa teman-teman itu kalau udah overseas, sudah keluar negeri, udah nggak karu-karuan, itu taubat harus ikut. Itu sepanjang perjalanan istighfar. Tadi kan taubatan istighfar dengan lisan. Harus yakin, takut sama Allah gitu. Gak berani beneran. Ini yang paling penting. Dan ini yang ngejaga kita. Wastashabahu ma'ahu wa nazala bihi. Dia harus jadi pendamping Anda.
dimanapun Anda kemana, dimanapun Anda berada, harus jadi pendamping. Dan dia harus berhenti di mana Anda berhenti, turun di mana Anda turun, nginep di mana Anda nginep. Jadi di mana Anda nginep, di situ dia nginep. Kemarin udah aku bawa sih, loh terus ya aku nginep hotel ini, aku suruh dia nginep hotel lain, gak bisa. Jadi sengaja dia memaksiat di hotel itu, gak bisa. Dia harus nginep di kamar yang sama. Kira-kira gitu nih. Biar masuk nih dalam diri kita. Jadi taubat itu harus nempel sama kita. Kalau nggak, aduh, harus ikut. Harus ikut. Dan bukan hanya liburan di sini. Kita lagi buka smartphone kita, itu taubat harus ada. Lagi browsing, taubat harus ada. Harus ada. Kalau nggak, apalagi kita tahu, kita nggak niat ngelihat, keluar tuh. Banyak istighfar. Udah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bisa bebas di mana aja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. At-taubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh. Taubat itu awal seorang hamba dan akhir seorang hamba. Wa hajatu ilaiha fi nihaya daruriyah. Namun kebutuhan kita terhadap taubat yang paling darurat itu adalah di akhir kita. Sebelum sakratul maut, sebelum pintu taubat ditutup. Kama anna hajatu ilaiha fil bidayah kadzalik. Tapi kebutuhan kita terhadap taubat di awal pun juga gak kalah urgennya. Kita butuh taubat kapanpun, dimanapun. Itu penting. Ini keterangan Ibnu Qayyim mind blowing, hadirin sekalian. Luar biasa. Dan ini ternyata salah satu kelemahan banyak kita selama ini. Ini yang membuat kita tergelincir, terjatuh, terus ini. Kita lupa bersama taubat. Kita lupa bawa dia kemanapun kita berada. Kita lupa istighfar. Kita lupa kembalikan kepada Rabbul Alamin. Kita lupa ingat adab Allah khususnya ketika kita sedang sendiri. Atau lakukan perjalanan, atau pergi ke sana, dan seterusnya. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Kalau itu masa lalu kita, sekarang kita perbaiki. Jangan putus asa. Tetap optimis. Dan siapa yang bersih dari dosa. Jadi taubat adalah kewajiban seumur hidup, jamaah. Seumur hidup, kewajiban seumur hidup. Gak bisa dipisahkan. Dan ini yang membedakan siapa penuntut ilmu sejati dan yang bukan. Siapa penuntut ilmu sejati dan yang tidak. Ini di poin ini. Penuntut ilmu sejati itu senantiasa bersama taubat. Makanya daun taubat ini panjang keterangannya. Dan ini salah satu kelemahan kita. Harus banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan bukan hanya bukan hanya pergi sendirian aja, pergi bareng keluarga atau lagi bareng istri. Kan gitu hadirin. Taubat gitu. Lagi bareng istri, taubat istighfar hadirin. Mungkin itu tadi, kenapa kita banyak ribut segala macam, karena kita lupa istighfar ketika bareng istri. Ya enggak hadirin. Karena taubat itu tadi apa? Kata para ulama. Jangan kata para ulama apa? Imsaku bil badan. Kemampuan menahan. Kan kemampuan menahan. Menahan ego, menahan emosi, menahan amarah. Itu kan taubat. Simpel aja lah hadirin sekalian. Ini udah pada nikah-nikah kan. Sekali lagi, salah satu fenomena di antara kita tahu apa sih? Kita itu lebih mudah menahan emosi, menahan marah jika berhadapan dengan istri orang. Iya, itu masalahnya. Kalau ngadepin istri sendiri, oh beda udah. Tapi kalau istri orang, Masya Allah, bijak. Bener nggak, ibu-ibu? Oh bener tuh, Masya Allah.
Nah, kenapa kita nggak bisa nahan diri di hadapan istri kita? Lupa taubat kita ini loh. Lupa taubat. Lupa taubat kepada Rabbul Alamin. Beda dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW dalam hadis Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fallahi inni la atubu ilai fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertaubat setiap hari lebih daripada 70 kali. Nabi SAW, maka tenang, bisa ngejaga segala macam. Kita lupa. Ini pelajaran bagi kita, ini mahal hadirin sekalian. Kita lanjutkan pada salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan sejenak apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Setelah beliau mengatakan bahwa taubah hiya bidayatul abdi wa nihayatu, taubat itu adalah awal dari seorang hamba dan akhir dari seorang hamba. Beliau membawakan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nur ayat 31, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an." Di akhir ayat tersebut panjang, dimulai dari waqulil mu'minat yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahun dan seterusnya. Lalu di akhir ayat tersebut Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semua, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Lalu An-Nur ayat 31, semoga sudah dicatat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah semua kalian, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hadil ayat fi suratin madaniyah. Ayat ini masuk dalam kategori surat madaniyah setelah hijrah. Khataballahu biha ahlal imani wa khiyara khalqihi an yatubu ilaihi ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim. Dalam ayat ini Allah mengajak bicara atau menyampaikan pesannya kepada ahli iman dan orang-orang terbaik dari makhluknya agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah iman mereka. Karena itu pesan Ibnu Qayyim. Ini ayat-ayat madaniyah. Artinya setelah hijrah. Artinya perintah bertaubat itu setelah berbagai macam performa apik, performa hebat para sahabat setelah mereka beriman dan mereka mempertahankan imannya begitu luar biasa di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu mereka berhijrah, lalu bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di Perang Badar, di Uhud, dan berbagai macam kesempatan. Lalu setelah itu mereka disuruh bertaubat, hadirin. Setelah performa yang begitu mencengangkan, begitu luar biasa. Ini bukan setelah mereka bermaksiat. Atau ayat ini turun bukan karena mereka lalai. Tapi setelah mereka beriman, setelah mereka bersabar di atas iman mereka. Setelah Bilal disiksa, dia direndahkan, bagaimana dijatuhkan dan seterusnya.
Sama para du'afa itu dizolimi. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang kaya bersabar ketika meninggalkan seluruh hartanya di saat mereka berhijrah ke kota Madinah, wa hijratihim, dan setelah mereka berhijrah, wa jihadihim, setelah mereka berjihad. Setelah itu mereka disuruh bertaubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kepada Allah semua kalian tanpa terkecuali, wahai orang-orang beriman. Banyak di antara kita lupa bahwa atau berpikir keliru bahwa taubatnya adalah pada saat dia awal hijrah saja. Tapi sekarang nggak perlu, karena saya udah ke masjid, saya udah ngaji, saya sudah kenal sama ustadz, saya sudah kenal sama beberapa orang soleh, saya sudah umroh, saya pernah haji, saya sudah infak, saya rutin ngasih ke masjid, saya donatur A, saya donatur B. Berarti saya nggak perlu taubat. Tidak. Allah bilang, wa tubu ilallah jami'an. Dan bertobatlah kepada Allah. Kalau para sahabat saja disuruh bertobat, apalagi kita. Kalau para sahabat setelah hijrah disuruh bertobat, apalagi kita. Apabila para sahabat setelah berjihad disuruh bertobat, apalagi kita. Apa yang pernah kita korbankan? Apabila para sahabat setelah mengubarkan dan kehilangan seluruh hartanya di jalan Allah disuruh bertobat, apalagi kita. Ini perintah yang sangat penting, perintah yang tidak diduga sebelumnya bagi banyak pihak. Karena bisa jadi sebagian kita berpikir, saya sudah melakukan A, saya sudah melakukan B, harusnya dapat reward dong, harusnya dipuji dong. Ternyata disuruh bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan inilah sesuai dengan dan karena itulah Ibnu Jam'ar mengatakan dawamu taubah bagi penuntut ilmu. Harus selalu bertobat. Penuntut ilmu loh, bukan ahli maksiat. Bukan orang yang mengerjakan berbagai macam kemungkaran dan dosa. Ini buku untuk penuntut ilmu. Dawamu taubah. Penuntut ilmu kalau mau berhasil harus senantiasa bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan kita ingat lagi definisi taubat, bagaimana kita harus banyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Dan itulah kunci para ulama kita. Kan diriwayatkan Abu Hanifah ketika menghadapi sebuah masalah, lalu beliau kesulitan memecahkan masalah tersebut. Apa yang beliau lakukan? Beliau katakan, ini tidaklah terjadi kecuali lidzan bin janaituhu, kata beliau. Ini karena dosa saya. Maka beliau istighfar, beliau ambil wudhu, beliau sholat, lalu minta petunjuk dan minta dibukakan oleh Allah sampai Allah kasih fatah dan beliau bisa menyelesaikan perkara tersebut. Itu para ulama. Kalau itu Al-Imam Abu Hanifah, 1 dari 4 imam madhab. Lalu bagaimana dengan kita? Kita harus banyak bertobat, hadirin sekalian. Karakter penuntut ilmu adalah senantiasa bertobat, dan ingat, apa sih tobat? Istighfar dengan lisan. Lalu bertekad atau meninggalkan dosa-dosa, terus evaluasi apa dosa yang masih kita kerjakan, tinggalkan. Apa yang masih tersisa, tinggalkan. Apa yang mungkin baru karena kita lengah, tinggalkan. Terus demikian, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Lalu an-nadamu taubah, nadam atau penyesalan adalah inti dari pertobatan. Kita harus menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan, kemungkaran yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita perbuat. Dan itu kehidupan penuntut ilmu. Jadi bayangin hadirin sekalian ya, kalau kita bisa menerapkan konsep ini, betapa indahnya dunia ilmu. Karena masing-masing kita itu sibuk menyesali dosa-dosanya. Bukan merasa diri suci, bukan ngeremehin orang, bukan menganggap orang bodoh semua, kecuali kita. Tapi justru kita senantiasa dididik oleh para ulama untuk mengembalikan ke diri sendiri. Bahkan itu tadi, salah satu karakter penuntut ilmu adalah senantiasa taubat. Bidayah wa nihayah. Dan itu praktek Rasulullah SAW, tuntunan kita SAW, qudwah kita SAW. Bagaimana beliau mengatakan, inni la atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku bertobat setiap hari di atas 70 kali.
Lihat bagaimana beliau sangat concern terhadap dirinya. Kalau setiap kita fokus pada diri masing-masing, lalu mensupport saudaranya untuk kebaikan. Jadi fokus para saudara secara positif, bukan secara negatif dan menjatuhkan dan sebagainya. Betapa luar biasanya kemajuan diri kita dan perbaikan diri kita dari waktu ke waktu. Kalau setiap kita menerapkan ini taubat, dikit-dikit taubat, dikit-dikit taubat, berarti kan pada saat kita taubat kita evaluasi diri. Kita tinggalkan kesalahan yang ternyata saya salah selama ini. Karena betul, mungkin kita bertobat pada saat awal hijrah kita. Tapi ingatkan, ibu ingatkah bahwa dulu pada satu ilmu kita nggak seperti sekarang. Dan kesadaran kita terhadap kesalahan itu bergantung dengan ilmu kita. Ketika kita nggak tahu ilmunya, kita nggak sadar bahwa itu salah. Kapan kita tahu itu salah? Pada saat kita tahu ilmunya. Dan ilmu kita pada saat tobat pertama kali itu jauh di bawah ilmu kita pada hari ini. Dulu kita bacaan kita belum sebanyak sekarang, lalu buku yang kita baca belum sebanyak, kajian yang kita ikuti belum sebanyak sekarang. Maka sangat terbuka kemungkinan bahwa ada dosa-dosa yang dulu waktu kita tobat langsung sambil nangis-nangis itu kita pada saat itu berpikir sebagian dosa-dosa itu bukan dosa. Dan sekarang kita baru sadar, ternyata itu dosa ya. Maka taubat harus setiap saat. Karena sekali lagi, salah satu alasannya diantaranya tadi, ada banyak alasan sebenarnya. Diantaranya alasannya karena kita pasti buat kesalahan lagi. Dan yang kedua tadi, ilmu kita terus berkembang. Dan perkembangan ilmu kita akan mempengaruhi kesadaran kita terhadap performa kita sebelumnya. Ketika kita contoh simpel, ketika kita nggak pernah belajar bab wudu, kita nggak akan sadar beberapa kesalahan dalam wudu kita. Baru setelah kita belajar bab wudu secara khatam, oh ternyata wudu saya salah. Maka kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuk dari bab wudu, masuk bab sholat. Ketika kita nggak pernah belajar bab sholat, kita berpikir sholat kita baik-baik aja, sholat saya fine-fine aja. Kenapa? Karena nggak pernah belajar bab itu. Lalu ketika kita belajar bab sholat, ternyata ada yang salah di sini, ada salah di situ. Maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah belajar pembahasan tentang tauhid. Kita pikir tauhid kita paling tinggi, udah sempurna segala macam. Begitu belajar kita tauhid atau belajar ilmu tentang akidah, oh ternyata ini nggak boleh. Ternyata nggak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini terserah Allah lalu Anda. Ini terserah Allah dan Anda. Gak boleh bilang dan Anda. Kita harus mengatakan lalu. Thumma. Lalu. Gak boleh disejajarkan. Dan itu bagian dari syirik kecil. Ternyata saya melakukan syirik kecil. Astaghfirullahaladzim ilaih. Dan tobat-tobatan nasuha. Dan begitulah kehidupan. Dan begitulah kehidupan penuntut ilmu. Makanya kita harus jadi lifelong learner. Terus menjadi pembelajar sejati. Kenapa? Karena begitulah manusia itu berkembang. Gak bisa sekaligus man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, kata para ulama. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus maka akan hilang sekaligus. Tapi ilmu diambil dengan berjalannya siang dan malam, pertahanan sedikit lalu menjadi bukit. Selalu demikian. Dan itu menunjukkan bahwa kesadaran kita terhadap kesalahan kita pun akan berkembang terus. Akan berkembang. Sebagaimana berkembangnya ilmu kita. Sebagaimana ketika ilmu kita stuck, maka kesadaran kita terhadap kesalahan kita pun stuck. Makanya kan, ketika kita berhenti belajar, disitulah malapetaka terjadi. Karena kita tidak akan mengevaluasi diri, kita nggak akan mengaudit diri kita. Atau kalaupun kita mengevaluasi diri dan mengaudit diri kita, ilmu atau perangkat yang kita gunakan berhenti. Karena kita belajarnya berhenti, maka otomatis toolsnya nggak nambah. Begitu perangkatnya nggak nambah, maka otomatis kita tidak akan berkembang. Dan beberapa kesalahan kita tidak akan tersingkap. Karena sekali lagi, kesalahan-kesalahan kita akan tersingkap itu sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam ilmu kita. Maka disinilah pentingnya taubat-taubatan nasuha setiap saat. Karena setiap saat kita belajar, setiap saat ilmu kita bertambah, dan setiap saat pasti ada kesalahan masa lalu maupun sekarang yang baru tersingkap.
Walaupun mungkin kita pertama kali hijrah 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata kita baru sadar kesalahan kita yang 20 tahun lalu pada hari ini. Kenapa? Masuk babnya hari ini. Gitu. Ternyata saya salah. Ada banyak orang tua sadar atau menyadari dia salah didik anaknya di usia 1, 2, 3 tahun pada hari ini. Yang pada hari ini cucunya udah 15 gitu. Jadi bukan anaknya lagi, cucunya 15, udah masuk ke generasi 3. Dan dia baru sadar sekarang bahwa dia salah didik. Kenapa dia baru sadar sekarang? Dia baru belajar sekarang. Maka dia tobat-tobatan nasuha. Betul dia sudah hijrah, dia sudah tobat dari 10 tahun yang lalu. Tapi waktu dia tobat 10 tahun lalu, dia nggak pernah kepikiran bahwa cara didik saya ke anak-anak di 0 sampai 5 tahun itu salah. Dia pikir itu baik-baik aja. Kenapa? Karena pada saat awal dia hijrah, dia belum belajar ini. Bisa dimengerti nggak hadirin? Ini menunjukkan bahwa itu dawamu taubah, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sekedar retorika, itu real. Setiap saat selama kita terus belajar itu akan tersingkap. Ternyata Anda salah di sini, 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 ternyata Anda salah di sini. Itu yang dulu, belum lagi kesalahan kita yang sekarang. Oke, kita ikut kajian, tapi siapa yang jamin pemahaman kita sesuai yang diinginkan oleh guru-guru kita? Atau sesuai yang diinginkan oleh para ulama di kitabnya? Berapa persen yang bisa cross-check ke gurunya misalnya? Ustadz mengatakan begini. Ya benar nggak pemahaman saya bahwa kesimpulannya bla 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 sampai sini? Salah. Oh, salah. Jadi yang benar gimana? Yang benar, oh ternyata itu maksudnya. Iya. Berapa persen yang bisa cross-check begitu? Hadirin, sebagaimana dulu kita belajar fisika, padahal gurunya depan mata kita, salah tuh ngerjain ujian. Berapa banyak pengalaman kita belajar biologi, gurunya depan mata kita, datang terus setiap saat, salah kita ngerjain ujian. Begitu juga dengan ini. Jadi ada banyak hal yang harus terus dievaluasi dan itu menunjukkan perintah untuk senantiasa bertobat, perintah yang sangat logis. Dan itu real, itu realita kita. Sehebat apapun, selama apapun, sesenior apapun kita, justru sebaliknya. Justru ketika kita nggak merasa bersalah, atau sudah selama 1 tahun ini, misalnya tidak ada lagi kesalahan kita yang tersingkap, itu menunjukkan kita berhenti belajar. Kita stagnan. Kita nggak mengembangkan diri. Karena kalau kita terus berkembang dalam ilmu, dalam amal, pasti jatuh dalam kesalahan. Atau kesalahan yang lalu terungkap. Itu selalu demikian. Selalu demikian. Dulu kita pikir kita udah ikhlas, ternyata belum ikhlas. Dan kalau kita nggak mengamalkan ilmu ikhlas, kita akan merasa orang paling ikhlas sedunia. Itu poinnya. Kapan kita merasa ikhlas itu sulit? Ketika kita berusaha menerapkan ilmu tersebut. Dan ketika kita berusaha mengamalkan ilmu ikhlas, ilmu khusyuk, sadarlah kita bahwa jatuh lagi, blank lagi gitu loh. Kapan kita merasa nggak khusyuk? Pada saat kita belajar ilmu khusyuk, lalu kita berusaha mengamalkan ilmu khusyuk tersebut, baru kita sadar. Kalau kita nggak pernah belajar ilmu khusyuk, kita pikir kita udah khusyuk 100% selama ini. Ternyata enggak. Berantakan semua. Jadi hadirin Allah muliakan, disinilah penting bagaimana penuntut ilmu dididik para ulama untuk memfokuskan sibuk pada perbaikan dirinya sendiri dulu sebelum yang lain. Ada waktunya nanti sama masyarakat dan yang lain. Tapi khususnya di fase awal dan seterusnya, fokus pada diri sendiri tanpa menutup pintu bagi menebar kebaikan kepada orang lain. Tapi konsentrasi utama kita diri kita. Dengan banyak melakukan taubat. Dan secara sadar maupun tidak sadar, arahan para ulama agar kita senantiasa memperbanyak taubat, dan taubat adalah kehidupan penuntut ilmu, itu akan membuat setiap penuntut ilmu merasa tawadu terus, merasa diri rendah, merasa diri kotor, merasa diri banyak dosa,
senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosanya, menutup aibnya. Dan itu akan membantu dia untuk tawadu di hadapan manusia. Itu akan membantu dia untuk lebih humble, lebih merendah ketika menghadapi kehidupan sosial. Kenapa? Karena dia tahu. Dan dia akan lebih humble, lebih merendah, lebih tawadu ketika menyikapi kesalahan orang lain. Karena saya tahu, dia yakin banget yang salah bukan hanya dia, saya juga banyak salah. Kesadaran itu tuh mahal. Gitu. Kesadaran akan itu dan punya karakter seperti itu mewah sekali pada hari ini. Dan kalau kita bisa, itu nikmatnya luar biasa. Dan nanti rumah tangga kita akan terbawa dampaknya, pasangan kita akan menikmati, anak-anak akan menikmati. Kan menyenangkan punya ayah, punya ibu yang merendah, lalu mengevaluasi diri ketika ngelihat anaknya salah, introspeksi diri sendiri, bertobat kepada Allah, baru setelah itu mendidik atau memperbaiki anak-anaknya. Semua kita nggak suka kalau punya orang tua dikit-dikit nyalain kita, dikit-dikit nyalain kita, dikit-dikit nyalain kita, dikit-dikit nyalain kita. Coba evaluasi. Kalau kita tipikal orang tua yang dikit-dikit nyalain anak, dikit-dikit nyalain anak, jadi dikit-dikit nyalain anak. Sudahkah kita bertobat hari ini? Sudahkah kita bertobat pada hari itu? Sudahkah kita menerapkan konsep pertobatan sebagaimana yang Ibnu Nggak diterapkan, hadirin. Hasilnya apa? Judgmental. Hasilnya apa? Nyalain orang sini, nyalain anak. Begitu salah rumah tangga, nyalain istri. Begitu salahin suami. Pokoknya suami salah. Nggak ada suami benar. Kenapa? Lupa bertobat istrinya. Pokoknya istrinya yang salah. Kenapa punya pola pikir? Ternyata lupa bertobat si suami. Ini dampaknya luar biasa, hadirin. Ini bukan teori yang berterbangan di udara dan kosong. Ini real. Yang membuat karakter kita rusak, kita lupa ini. Dan sebaliknya, yang membuat kita lebih baik sebagai seorang manusia, kita lebih baik menjadi seorang hamba, karena kita senantiasa bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kenapa Nabi kita alaihissalam begitu luar biasa jadi suami, begitu luar biasa jadi ayah, begitu luar biasa jadi cucu, begitu luar biasa menjadi guru, menjadi nabi, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau bertobat setiap hari lebih dari 70 kali. Sedangkan kita lupa. Bahkan istighfar pada sholat saja nggak ada ruh. Astagfirullah. Apa astagfirullah? Apa ruhnya itu? Dan itu biasa aja. Nggak ada beban. Nggak ada evaluasi. Padahal harusnya kan berarti zikir kita pada sholat nggak maksimal. Zikir kita setelah sholat nggak ada ruh. Zikir kita setelah sholat tidak ada pentadaburan. Harusnya itu butuh pertobatan lagi, butuh istighfar baru lagi. Karena Anda nggak menjalankan tugas Anda dengan baik. Tapi sekali lagi, siapa yang berpikir demikian? Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dampaknya besar. Dampaknya besar dimanapun. Ya, ini masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pribadi, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek nenek, kita sebagai cucu, kita sebagai mantu, kita sebagai mertua. Ini semua tentang ini, jamaah. Mertua yang selalu nyalain menantunya, dan terbaper ketika anaknya yang salah. Kenapa dia baper ketika anaknya disalahkan? Karena begitu yang salah anaknya, bukan mantunya, berarti kinerja yang cacat siapa? Dia sebagai orang tua. Dan dia nggak terima itu. Dan akhirnya hidup tuh nggak nyaman. Hidup nyalain orang terus untuk melindungi kesalahan diri sendiri. Padahal solusinya bukan itu. Solusinya Anda bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hadirin Allah muliakan. Ini yang seringkali kita lupa. Kita harus banyak tobat. Pulang dari kajian, tobat kepada Allah. Emangnya dari menit pertama sampai menit terakhir ngikutin serius, nggak pernah balas WA gitu. Itu gimana adabnya, hadirin? Nggak pernah ngobrol, selalu fokus, paham dari awal sampai akhir. Tapi kemana tobat kita setelah kajian? Karena kita merasa enggak, saya habis kajian, saya udah ini, itu kan amal soleh. Kita habis sholat aja istighfar sama Allah.
Ini tadi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Setelah hijrah, para sahabat disuruh taubat kepada Allah. Setelah jihad disuruh bertobat kepada Allah. Setelah dizolimi sabar disuruh taubat. Disuruh taubat. Setelah dizolimi dan sabar disuruh taubat. Bilal disuruh taubat, jemaah. Bayangin gak sih? Dizolimi, sabar, suruh taubat sama Allah. Kita pulang dari masjid lupa taubat kepada Allah. Pulang dari kajian lupa taubat kepada Allah. Pulang dari umrah lupa taubat kepada Allah. Seakan-akan kita nggak ucapkan dengan bahasa verbal kita, tapi seakan-akan kita bilang, gue nggak perlu taubat, gue sempurna, kajian full. Siapa kita? Khusyukkah kita? Tadi itu poinnya, hadirin Allah muliakan. Hadis Jundub, hadirin. Dulu para sahabat itu, kalau dengar ayat dibacakan, atau belajar satu ayat, itu iman nambah. Wazdatna imana. Hadis Jundub. Imannya nambah. Pertanyaannya, kita ngaji itu udah berapa ratus kali. Keluar dari kajian, nambah gak iman kita? Nambah gak iman kita? Ini pertanyaan simpel yang harus kita jawab pada diri kita sendiri. Oke, kalau gak nambah, gak ada tobat. Tobat kepada Rabbul Alamin. Kalau Allah tanya bagaimana? Kita setelah mengerjakan seluruh aktivitas dan semua selesai mau tidur, taubat nggak sama Allah? Emang satu hari itu full selalu amal soleh gitu, nggak ada dosa, nggak ngelihat macam-macam, nggak dengar yang aneh-aneh, nggak lisan itu selalu tertata rapi. Siapa di antara kita demikian? Lalu kemana taubat kita kepada Rabbul Alamin? Atau memang itu tadi, ternyata perjalanan ilmu kita hanya membuat kita merasa diri bersih, hanya membuat kita merasa diri suci, dan orang nggak bersalah sama sekali. Kalau itu yang terjadi, ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang berilmu, ciri khasnya kata para ulama klasik, itu takut kepada Allah. Takut salah, takut performa jelek, takut nggak maksimal, takut nggak optimal, takut nggak menunaikan amanah. Itu orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Adapun sebaliknya, ciri-ciri orang munafik merasa perfect terus, merasa aman, merasa sempurna imannya, merasa sempurna sholatnya, merasa sempurna kajiannya, merasa sempurna puasanya. Kan itu tadi. Itu ciri-ciri orang munafik. Ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Merasa diri sempurna terus. Hadirin Allah muliakan. Kita yang mana nih jamaah? Apakah kita orang-orang beriman? Atau kita lebih cocok ke sifat orang munafik? Sudah berapa tahun kita ngaji? Seminggu berapa kali kita ngaji? Berarti harusnya setiap weekend itu iman kita nambahnya besar. Ngajinya banyak. Ada sebagian yang weekend seperti ini nih, itu dari pagi udah ada di masjid ini. Pulang baru malam. Gitu. Kenapa ikut kajian pagi, ikut kajian siang, ikut kajian sore, ikut kajian malam? Berarti harusnya imannya nambahnya 4 kali lipat. Pertanyaan, nambah gak imannya? Para sahabat itu imannya nambah. Itu aja disuruh taubat. Watubu ilallahi jami'an. Dan bertobatlah kalian semua. Kita terkadang iman gak nambah. Bahkan iman turun. Gara-gara apa? Ngobrol di kajian. Gara-gara apa? Ngerujak di kajian. Gara-gara apa? Makan-makan muka gelar gitu. Iya. Dengan adanya hijab seperti ini kan kita gak pernah tahu ada apa di dunia sebelah situ. Apa yang terjadi? Iya. Itu udah ada, itu dunia lain itu. Itu ada apa aja di sana. Kita hanya husnudzon kan. Kita hanya baik sangka. Tapi Allah kan maha melihat. Ustadznya gak ngelihat, tapi Allah maha melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi bukannya kajian nambah iman, nurunin iman. Kenapa? Karena gak beradab ketika ayat-ayat dibacakan. Ketika hadis-hadis Nabi SAW disampaikan. Lalu kemana taubat kita? Taubatan nasuha. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan. Ini hal penting. Taubat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan penuntut ilmu. Dan itu
sangat logis, sangat real. Karena kita banyak kesalahan. Lalu yang kedua, kalaupun kita mengerjakan ibadah kita nggak sempurna, banyak masalah. Banyak masalah tentang kehusyuan, tentang amalan hati, tentang keikhlasan, dan seterusnya. Dan itu fatal. Terus apakah, dan yang perlu kita pikirkan juga, sudah selaraskah antara ilmu dan amal kita? Sudah selaraskah antara ilmu dan amal kita? Atau justru sebaliknya, semakin ngaji, semakin gap itu semakin besar antara ilmu dan amal. Kita bisa jawab, hadirin Allah muliakan. Nah, nggak ada perasaan bersalahkah dalam hati ini? Kalau nggak ada perasaan bersalah, sekeras itukah hati kita? Dan kalau sekeras itu hati kita, pantaskah kita dinamakan penuntut ilmu? Padahal kita tahu ciri-ciri penuntut ilmu adalah hati-hatinya itu lembut, hati-hatinya itu mudah tersentuh dan mudah mengakui kesalahan diri, dan lagi-lagi mudah bertobat, karena qudwah hasanahnya sallallahu alaihi wasallam itu bertobat lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali dalam riwayat. Ini yang perlu kita ini kan. Bayangkan kalau kita punya pola seperti ini, betapa fokusnya kita ke diri kita sendiri, dan betapa fokusnya kita dalam memperbaiki diri sendiri, betapa fokusnya kita dalam mengaudit kesalahan kita sendiri, dan betapa fokusnya kita dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, dan hasilnya luar biasa. Karena banyak orang kajian hijrah setelah 5 tahun, 10 tahun merasa nggak ada kemajuan sama sekali. Dan itu bukan perasaan, itu real. Dan jawabannya karena lupa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat bukan lisan, hadirin. Begitu kita bertaubat, itu semua sistem itu aktif dan berjalan. Itu tadi. Sistem audit diri sendiri itu berjalan. Dengan diaudit kita jadi tahu kesalahan kita. Dengan diaudit kita bisa tinggalkan kesalahan kita tersebut. Dengan diaudit kita bisa perbaiki kesalahan itu. Dengan kita tinggalkan dan kita perbaiki, kita menjadi lebih baik lagi. Itu trickle down effect-nya kemana-mana, dampaknya itu kemana-mana. Dan sebaliknya, begitu kita lupa taubat, mati semuanya. Dan begitu mati, stagnan. Dan begitu stagnan, aduh kemana-mana. Kita digerogoti dosa-dosa kita sendiri, kan dosa itu kan ngerusak. Lalu yang kedua, kita merasa suci. Kita merasa selalu jadi seseorang yang sempurna. Karena kita nggak pernah evaluasi diri. Dan itu membuat kita ujub. Nanti habis ujub kita sombong. Dan akhirnya hijrah atau kajian kita hanya membuat kita masuk neraka. Allah SWT, na'udzubillah. Ini menjadi poin. Jadi sekali lagi, jamaah yang Allah muliakan, ini yang harus kita tanamkan. Makanya dawu taubat. Taubat harus terus diulang. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Karena dosa-dosa kita sangat banyak, jamaah. Dan berhijrahnya kita bukan berarti kita berhenti dari dosa. Baik dosa yang sebelumnya maupun dosa baru yang terjadi. Coba renungkan deh. Sekali lagi mungkin dulu waktu kita belum berhijrah misalnya, dosa kita sebagian orang tuh dosanya zina, dosanya minum khamar, dosanya judi, dosanya segala macam. Dan dia nggak kepikiran ria. Karena dia tahu, memang saya nggak ibadah, gimana ria gitu loh. Saya nggak ibadah dan seterusnya. Atau misalnya saya begitu dia hijrah, baru muncul itu potensi dosa yang bernama ria. Karena dulu dia tahu, ya gue sholat, tapi apa yang mau dibanggain dari sholat gue? Aku ini. Tapi begitu potensi itu. Atau misalnya dulu dia nggak pernah terbesit ria ketika baca Quran. Karena begitu dia baca Quran, orang-orang tutup kuping, hadirin. Jelek banget bacaannya. Tapi begitu dia belajar selama 4 tahun, fokus talaki, hadirin. Orang dengar kayak Imam Masjidil Haram. Lalu, apakah itu nggak menyerang keikhlasan? Apakah
sekali lagi kondisi dia dalam menjaga keikhlasan sama ketika orang tutup kuping ketika mendengar bacaannya kan berbeda. Artinya poin yang ingin saya sampaikan apa? Setelah kita hijrah, jangan lupa loh, ada beberapa potensi dosa besar yang dulu nggak kepikiran, sekarang muncul. Itu poin. Dulu nggak pernah kepikiran. Dulu kita nggak pernah kepikiran jadi imam, gitu. Nggak pernah mau, antum aja, silakan Pak, silakan gitu. Oh ngotot gitu. Bukan tawadu, emang berantakan bacaan kita. Jadi kita nggak mau. Anda jenggotnya paling panjang. Apa hubungannya jenggot sama jadi imam sekali lagi? Tapi pokoknya gimana? Yang penting bukan gua gitu loh. Oh, silakan Pak. Gitu loh. Bentok-bentok kalau jadi imam sholat zuhur. Ya boleh sholat zuhur boleh deh. Sholat asar boleh. Gitu. Tapi maghrib, isya, apalagi subuh nggak ada cerita. Jadi silakan. Tapi sekali lagi, kenapa? Belum pernah belajar tahsin, belum pernah talaki, apa nggak pernah belajar atau nggak pernah menghafal. Ada orang itu benar-benar harga mati nggak mau jadi imam salat maghrib. Kenapa? Khawatir pas Al-Fatihah lupa. Habis Al-Malik Yaumiddin apa ya? Ada orang seperti itu, gitu. Al-Fatihah nggak hafal. Tapi begitu hijrah, begitu talaki, begitu taksin, hafal. Lalu satu-satu dilibas, gitu. Satu-satu dihafalin. Mulai dari juz 1 Al-Baqarah hafal, Al-Baqarah, Al-Imran hafal. Oh itu beda lagi. Begitu orang nggak mempersilakannya jadi imam, tersinggung. Kok bukan Anda? Gitu. Dia belum tahu siapa Anda. Hadirin itu terjadi. Itu potensi dosa yang dulu nggak ada. Potensi dosa yang dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ketika kita hijrah, kita belajar, otomatis potensi dosa itu akan hilang. Tidak. Potensi dosa itu bisa jadi lahir yang dulu nggak pernah kita kepikirkan. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syatibi apa rahimah? Hubbu syuhrah, cinta popularitas adalah sifat buruk yang paling terakhir keluar dari diri orang soleh. Itu mengerikan. Jangan pernah merasa aman. Dan caranya gimana? Perbanyak tobat dan nasuha. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ampuni dosa kita. Jangan adab kita dan seterusnya. Dan berusaha tinggalkan lalu menyesal kok jatuh lagi. Ini adalah pola penuntut ilmu yang harus menjadi bagian dari hidupnya sebagaimana yang tidak bahat. Dimanapun dia berada, taubat harus ada. Dimanapun dia pergi, taubat harus pergi. Dimanapun dia traveling atau trip, taubat harus ikut. Taubat ikut. Dia ketemu istrinya, taubat harus ada. Dia ketemu anak-anak, taubat harus ada. Dia ketemu mertua, taubat harus ada. Dia ketemu orang tua, taubat harus ada. Hadirin sekalian, beda loh. Kita kalau berhadapan dengan orang dalam kondisi merasa bersalah, kita nggak akan ngotot. Dan kita lebih mudah dalam menahan emosi. Ya nggak sih? Kalau sekali lagi ketika kita tahu kita punya andil salah dalam kasus ini, kapan kita ngotot sih jamaah? Kapan kita benar-benar suara tinggi, keras-kerasan segala macam? Ketika kita merasa ini bukan salah aku, ini bukan salah saya, ini salah Anda. Tapi kalau kita tahu, oke, dia salah, tapi saya juga salah. Atau bisa jadi bagian kesalahan saya lebih besar daripada dia. Itu kita akan lebih tenang, akan lebih calm, akan lebih oke, kita cari solusi. Itu apa? Apa pematik agar kita punya perasaan itu? Taubat, hadirin. Karena dengan taubat kita merasa salah. Orang kalau nggak merasa salah nggak akan taubat. Karena inti taubat tadi apa? Taubat intinya adalah meninggalkan dosa, menyesali, dan bertekad nggak mau ngulangin lagi. Merasa bersalah itu taubat. Jadi ini sangat efektif dalam menyelesaikan banyak masalah rumah tangga, menyelesaikan konflik dengan istri, konflik dengan suami, konflik dengan anak-anak. Kan yang membuat konflik itu deadlock bukan besar atau kecilnya masalah. Tapi seringkali ketika dua-duanya ngotot, merasa benar, dua-duanya merasa benar nggak, akhirnya deadlock. Masalah sebesar apapun. Kalau orang punya niat baik dan mau tawadu dan semua mengembalikan ke dirinya masing-masing, insya Allah clear.
Apa kata Allah tentang masalah konflik dalam surat An-Nisa 35? Kata Allah, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau dua pihak dengan niat ikhlas ingin islah, Allah akan kasih taufik untuk islah. Jadi deadlock itu bukan berkaitan dengan pelik atau tidaknya konflik. Deadlock itu, mentok kartu mati itu atau jalan buntu, itu tidak ada niat. Itu poinnya. Bukan pelik. Masalah sekecil apapun, kalau dua pihak atau salah pihak nggak ada niat menyelesaikan, nggak akan selesai. Masalah sepelik apapun, kalau dua-duanya niat menyelesaikan, dan salah satunya adalah dua-duanya bertaubat, lalu ketika dua-duanya bertobat, dua-duanya merasa bersalah, ketika dua-duanya merasa bersalah, dua-duanya nggak ngotot nyerang yang lain, dan lebih mengembalikan pada dirinya sendiri, lalu cari jalan tengah, selesai masalah, hadirin. Ini konsep, ini luar biasa. Dan dampaknya kemana-mana. Ini bukan sebuah ibadah independen yang harus dikerjakan di planet tertentu dan nggak ada kaitannya dengan kehidupan keseharian kita. Tidak. Ini ibadah masuk dan meresap ke seluruh dimensi kehidupan kita. Cuman kita nggak amalkan. Atau ada yang mengamalkan baru dengan lisan dan nggak sadar bagaimana dampak besarnya dalam kehidupannya. Ini luar biasa, jamaah. Sangat luar biasa. Kalau kita menerapkan pertobatan sebagai bagian dari gaya hidup kita dan pola hidup kita. Kalau penuntut ilmu, lifestyle-nya salah satunya adalah taubat. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan dampaknya kemana-mana. Dan itu beberapa contoh yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ini menunjukkan betapa maha berilmunya Rob kita subhanahu wa ta'ala yang memberikan kuasa. Dan lalu berikutnya lihat bagaimana hebatnya para ulama kita dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lalu mendidik umat gitu loh. Dan dari sini juga kita tahu betapa rentan dan ringkihnya kita dan betapa rentan konfliknya kita kalau kita tidak mengamalkan konsep ini. Karena itu tadi, kalau begitu orang sudah lupa bertobat, maka dia akan merasa diri paling sempurna, paling hebat, paling jago, seterusnya. Kalau satu orang itu merasa gitu udah nyebelin. Kalau dua orang, lalu dua orang itu konflik, ya nggak selesai hadirin. Dan akan berkepanjangan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Waktu sudah habis dan semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Dan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kepada Allah kita semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaran yang tak nampak nilainya, potongan yang tak terbesit manfaatnya, diolah, dipadukan dengan penuh asa. Dengan balutan keikhlasan dan pengorbanan, hal-hal kecil menjadi kian bermakna, kian berharga. Penuh peluang amal selanjutnya. Inilah karya besar yang kita ikhtiarkan bersama. Sebuah dedikasi untuk para pembawa lentera ilmu. Semoga dijadikan olehnya satu amalan yang menuai limpahan maslahat.